wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Berkhusus kita diberikan kesempatan dan taufik untuk dapat beribadah di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, dengan segala keistimewaannya, dengan segala kemuliaannya, di mana bulan Ramadan ini memberikan kita banyak sekali fadilah, juga hikmah. Nah, di antara hikmah disyariatkannya ibadah di bulan Ramadan ini dengan segala aktivitas ibadahnya, dari puasanya, lalu juga ada qiyam Ramadannya, salat tarawih, dan juga tadarusnya, infaknya, istighfarnya, dan lain sebagainya. Tentu ini juga memiliki hikmah, tujuan dalam rangka mensucikan diri kita, sehingga bulan Ramadan ini juga sering disebut sebagai bulan tazkiyatun nafas, bulan pensucian jiwa, yang tentu diharapkan selepas kita melewati bulan suci Ramadan ini, kita semua memiliki jiwa-jiwa yang bersih, yang baik, yang selamat hati kita dari segala bentuk kotoran dan keburukan. Itulah hikmah yang akan kita rasakan ketika kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tentu hikmah ini akan tidak didapatkan ketika bulan Ramadan ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Lewat begitu saja, seperti hari-hari biasa, tidak ada istimewanya, maka kita tidak akan merasakan. Jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, jiwa yang bersih? Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ayat tentang pentingnya jiwa hati yang bersih, di mana diantaranya Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syams mulai ayat yang ke-7, Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat sebelumnya, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhamkan, Allah berikan potensi setiap jiwa itu, fujuraha, karakter fujur, buruk, potensi berbuat jahat, wa taqwaha, juga potensi takwa. Jadi kita semua sebagai manusia punya potensi itu, karena namanya adalah manusia, di mana setiap manusia punya potensi berbuat buruk atau berbuat baik. Maka disitulah yang membedakan setiap orang, apakah dia memilih sikap atau memenangkan keburukannya atau kebaikannya. Sehingga dengan itu seseorang dibalas atas setiap perbuatannya. Jika dia memilih yang buruk, tentu ada akibatnya. Yang memilih yang baik, tentu juga ada balasannya. Karena memang kita diberi pilihan untuk memilih. Lalu di ayat berikutnya Allah berfirman, qad
Pilihan yang pertama, kata Allah, beruntunglah orang yang mensucikannya. Dia akan selamat, dia beruntung. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat falah, aflah, orang yang muflih, jamaknya muflihun. Banyak disebut di Quran kalimat wa ulaika humul muflihun. Itu kalau kita baca tafsir, kata falah dalam Al-Quranul Karim itu bermakna as-sa'adah fid darain, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Darain, dua dunia, yaitu di dunia ini maupun di akhirat kelak. Maka beruntung, selamat orang yang mensucikan jiwanya. Dia akan bahagia, dia akan selamat dunia dan akhirat. Jiwa yang bersih, hati yang bersih. Kebalikannya, di ayat berikutnya Allah berfirman, wa qad khaba man dassaha, dan celaka orang yang mengotorinya. Maka mensucikan jiwa ini adalah sebab keselamatan seseorang di dunia maupun di akhirat. Kebalikannya, orang yang mengotorinya, orang yang memilih potensi buruknya, itu menjadi sebab celakanya seseorang di dunia maupun di akhirat. Kemudian ayat yang lain Allah sebutkan di dalam surat An-Nazi'at ayat ke-40. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ayat berikutnya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya, pada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan jiwanya dari memperturutkan hawa nafsu. Jadi menjaga jiwanya untuk terkotori dari hal-hal yang buruk, sehingga kita sering mengistilahkan memperturutkan hawa nafsu. Jadi orang yang bisa menjaga itu, menjaga kebersihan jiwanya, tidak mengotorinya dengan memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembali. Jadi ternyata syarat masuk surga ini di antara yang pokok adalah kesucian jiwa, jiwa yang bersih. Maka jiwa yang bersih itu adalah jiwa-jiwa ahlul jannah. Sebagaimana hal ini Allah sebutkan juga di surat yang lain yang senada karakter ahlul jannah itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr dari ayat 45 sampai 47. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti tempatnya adalah di surga-surga yang mengalir di bawahnya mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah katakan pada mereka, pada orang-orang muttaqin ini, masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat dan aman. Nah, ini karakternya disebut dalam ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami hilangkan, kami cabut dari dada-dada mereka orang-orang muttaqin, orang-orang ahlul jannah ini, apa itu?
karakter penyakit hati dengan segala bentuknya. Ikhwanan, sehingga mereka bersaudara, saling menyayangi. Ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan. Inilah karakter ahlul jannah, yang tidak ada ghil di hatinya, permusuhan dengan saudaranya, rasa dengki, hasad, ujub. Ini segala penyakit hati. Jadi kalau kita ingin persiapkan, memudahkan proses kita menjadi ahlul jannah, maka harus kita hilangkan penyakit-penyakit ghil di dunia. Karena itulah karakter ahlul jannah yang tidak ghil. Dia bersaudara, ikhwanan, hati yang bersih, yang lapang, yang selamat dari segala keburukan, kebencian dengan saudaranya, permusuhan, atau penyakit-penyakit hati yang lainnya. Termasuk di ayat lain pentingnya tazkiyatun nafas ini Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat kelak di mana tidak bermanfaat harta maupun anak, nggak ada yang bisa nolong, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang bisa selamat, tertolong, yang datang kepada Allah dengan biqalbin salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Itulah yang selamat. Maka ini adalah poin yang ketiga, di mana kebersihan hati, kesucian jiwa adalah sebab keselamatan yang kiamat. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini tadi poin awal tentang fadilah atau urgensi tazkiyatun nafas. Nah, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya tentang makna. Di mana dari makna ini kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk mentazkiyah jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Yang pertama kita bahas dari makna secara bahasa. Kata tazkiyah, tazkiyatun nafas laha maknanya, itu memiliki dua makna. Secara bahasa itu yang pertama berasal dari kata zakka, yuzakki, tazkiyah, wa zakat, yang bermakna tohar, kesucian, kebersihan. Maka di antara hikmah zakat, zakat itu adalah mensucikan harta. Ini makna yang pertama secara bahasa adalah kebersihan, kesucian, dari kata zakat, yuzakki. Tapi juga bermakna yang lain, yang kedua, dari kata zakat, yazku, zakatan, dari kata zakat, yazku, zakatan, wa huwa az-ziyadah wan nama, yang bermakna bertambah dan tumbuh. Jadi kalau yang pertama tadi maknanya pembersihan, kesucian. Yang kedua juga bisa bermakna az-ziyadah wan nama,
Jadi bertambah dan tumbuh. Nah, dari makna secara bahasa ini, maka para ulama kemudian merinci apa yang harus kita perhatikan, faktor apa saja yang harus kita lakukan untuk mentazkiyatun nafas ini. Inilah poin berikutnya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala agar hati ini bersih, jiwa ini bersih. Maka berdasarkan makna tadi ada dua hal pokok yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah at-takhliyah. Oleh kata at-takhliyah pakai kha. Dan yang kedua adalah at-tahliyah. Cuma beda satu huruf saja. Dengan at-takhliyah pakai kha. Yang kedua pakai ha. At-tahliyah. Makanya penting ya kalau baca Al-Quran kita memperhatikan makharijul huruf, sifat-sifat huruf dengan benar, karena salah makhraj, salah sifat bisa beda arti sangat jauh. Saya kasih contoh sebelum ke sini ya, ini selingan kata alhamdulillah ya. Artinya segala puji tanah sanjungan hanya bagi Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau kita baca alhamdulillah, kebaca ini alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dari kata hamada yang madbaihah, yang kalau secara bahasa bermakna al-halak atau al-maut, kebinasaan atau kematian. Na'udzubillah kalau kita baca alhamdulillah artinya kematian atau kebinasaan bagi Allah. Fatal ya. Contoh satu lagi, tambahan satu sekian di luar materi, masih Al-Fatihah. Kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya bertasydid. Iyyaka, yang berarti hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Itu dibahas di kitab Safinatun Najah, kitab fikih. Dan salahnya itu disebutkan di antara rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Lalu dirinci di antara sahnya Fatihah itu dalam sholat adalah bacaan yang benar. Fatihahnya tidak ada kesalahan bersifat jali, salah huruf, salah makhraj, harokat. Nah, ini kalau kita baca iyyaka na'budu, iyyaka tanpa tasydid, ini salah harokat. Itu disebutkan di kitab tersebut ya. Iyyaka dengan tasydid maknanya adalah hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Sementara kata iyyaka kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid, itu maknanya adalah dhaurus syamsi. Iyyaka maknanya adalah dhaurus syamsi, sinar matahari. Jadi kalau saya terjemahkan iyyaka na'budu tanpa tasydid, kepada sinar matahari kami menyembah. Itu namanya agama Shinto ya. Di Jepang ada orang menyembah matahari. Itu namanya agama Shinto ya. Penting ya kita perhatikan. Kembali ke sini ya. Tadi kata takhliyah dengan tahliyah. Ya, takhliyah kalau secara bahasa bermakna mengosongkan ya, atau membersihkan. Ini aktivitas yang pertama. Kalau tahliyah artinya menghias secara bahasa, memperindah, mempercantik. Tahliyah dengan takhliyah. Maka inilah dua hal yang harus kita lakukan agar hati kita bersih, jiwa kita bersih.
Yang pertama at-takhliyah, mengosongkan, membersihkan. Dari apa? Bimakna tathhir nafsi min amradiha wa akhlaqiha ar-radilah, yaitu membersihkan jiwa ini dari segala bentuk penyakit jiwa, penyakit hati, juga segala bentuk karakter perangai yang kotor, yang buruk. Kita bersihkan. Seperti asyirku, itulah yang pokok. Kita bersihkan hati kita dari syirik, ketergantungan pada selain Allah, mempersekutukan Allah. Kita bersihkan hati kita dari riya, tidak sekedar memperbanyak ibadah, tapi kemudian penyakit hatinya yang dibersihkan, maka menjadikan ibadah itu akan sirna pahalanya. Wal ujub, rasa sombong, al-kibar, merasa lebih baik. Kita rajin ibadah, tapi hati kita merasa lebih baik dari orang lain, sehingga ada rasa ujub di situ. Loh, ini loh saya paling benar, paling soleh sekukusan. Dan dalam hatinya terbesit begitu, kayaknya nggak ada yang lebih soleh dari saya di sini. Ada rasa itu. Yang paling benar ibadah saya, paling bagus. Tetap kita diperintahkan melakukan yang terbaik tanpa merasa paling baik. Kuncinya begitu. Kita tetap harus melakukan yang terbaik, tapi tanpa merasa yang paling baik. Fokus saja kita lakukan ibadah itu, biarlah Allah menilai. Nggak perlu kita menilai diri kita sendiri. Termasuk wal bughdu, kebencian, apalagi dengan hal-hal yang sepele, yang terasa saling benci, hanya beda kelompok, beda pilihan. Sudah kayak Tom and Jerry, udah kayak walak wal baroknya, udah kayak sama orang kafir kan, makbila ya. Wah, biasa fitnahnya, fitnah kebencian sama saudara. Sementara kita tahu dari karakter ahli jannah itu nggak begitu. Tetap ada kesalahan, kita luruskan. Kita tetap saling menasihati tanpa ada rasa kebencian tentu dengan saudara kita. Tetap kemungkaran harus kita ingkari. Wal hasad, ini penyakit-penyakit at-takhliyah yang harus kita kosongkan dari jiwa kita. Bersihkan. Masuk ranah as-suh wal bukhl, sifat bakhil, pelit, kikir. Sebenarnya as-suh sama al-bukhl maknanya sama. Cuma kalau secara bahasa kata as-suh itu dimaknai syadidul bukhl, sangat bakhil, medit, apalagi bahasa kukusan, pokoknya sangat bakhil. Sementara di Quran disebut beberapa ayat dan Allah menyuka syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga, yang dijauhkan dari karakter syuh, sadidul bukhl ini, karakter bakhil ini, maka dia adalah orang-orang yang muflihun. Jadi kata muflih adalah yang selamat, yang bahagia di dunia dan akhirat. Di antaranya adalah kita bersihkan dari kata bukhl. Maka kata Rasulullah SAW disebut dalam hadis Rasulullah SAW, la yajtami'u al-iman wal syuh fi qalbin wahid. Gak bisa berkumpul antara sifat iman dengan bakhil itu dalam satu hati. Gak bisa kumpul. Artinya orang yang imannya kuat pasti tidak bakhil.
dan iman. Wal ghadab, ya, temperamen, amarah, termasuk wal hirs ala dunia, tamak terhadap dunia dan sebagainya. Ini namanya at-tahliyah, pembersihan. Ya. Kemudian yang berikutnya ada at-tahliyah, kita bersihkan, tapi juga harus kita hiasi. Gak sekedar yang penting hati bersih, tapi gak ngapa-ngapain. Tahliyah itu artinya menghiasi diri, jiwa ini dengan segala karakter yang baik, amal-amal yang baik. Wa hiya an tabla'an nafsa bil akhlaq al-hamidah was sifat al-hasanah. Yaitu dengan kita memenuhi jiwa kita dengan akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang baik. Tentu karakter utama yang pertama adalah tauhid. Orang mungkin kan mengatakan hati saya ini nggak ada rasa benci dengan sebab ya, yang penting hati saya baik, tapi dia berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Tentu ini nggak berfaedah. Wal ikhlas, karena berikhlas, as-sabr, at-tawakkul, tawakal, at-taubah, syukur. Syukur tadi sifat-sifat baik. Termasuk juga al-khawf, rasa takut pada Allah. Jadi disebut surat An-Nazi'at, ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Termasuk amal-amal soleh. Karena tadi makna tazkiyatun nafas di samping membersihkan juga menambah, menumbuhkan az-ziyadah wan nama. Ibarat kita sedang menggarap lahan nih, kebun. Ya. Nah, di sini kebun udah berkurang banget ya. Dulu awal saya sini masih banyak. Ya. Jadi kita mau menggarap lahan, tentu harus dua hal juga kita lakukan. Kita bersihkan, kita hindarkan dari segala bentuk hama, penyakit yang merusak tanaman. Tapi juga kita tanam, kita rawat tanaman itu dengan baik. Dibersihkan doang, tapi gak nanam, ya kosong, gak dapat hasil. Ya balik bersihin aja, nanam enggak. Atau juga menanam terus langsung tanam aja, betul dirawat, tapi hamanya atau hal-hal yang merusak ini tidak dibersihkan, ya gagal panen. Maka tentu jiwa dari patut untuk kita perhatikan dengan pembersihan dan juga menumbuhkan, menghiasi diri. Jadi salah kalau orang ngomong begini, walaupun saya ini sholat masih malas, tapi yang penting hati saya baik. Itu berarti hatinya sedang kotor. Kalau ibadah males itu indikasi kotornya hati. Karena yang membuat ibadah berat itu diantaranya ya hati yang kotor itu. Contohnya membaca Al-Quran juga masih berat, gak tahan lama. Targetnya sejam, realisasi 10 menit, udah kayaknya lama banget. Kita pegang HP, niatnya sebentar, buka sedikit notifikasi, niatnya 10 menit, ternyata udah 3 jam aja. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikatakan, "Lau tahurat qulubukum ma sami'tum min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah merasa puas, merasa cukup dari membaca kalam Rabb kalian.
Jadi yang buat kita tahan lama baca Quran itu hati yang bersih. Yang nggak tahan lama ini berarti kan masih butuh pembersihan. Atau mungkin awal-awal kita baca rasanya berat, lanjutkan saja. Karena di antara aktivitas tasfiyatul nafas yang pokok adalah tilawatul Quran wa tadabbur. Mungkin kita terasa berat, biarkan. Ibarat cairan pembersih itu sedang bekerja. Lanjut aja, jangan berhenti. Karena ini cairan pembersihnya sedang bekerja. Pasti ada perih atau apa luka dibersihin bukan? Alkohol atau revanol, ada perih lah, ada ngilu. Jadi kalau dibaca Quran, kok pas berat godaannya, tantangannya, ngantuknya apa ya? Lawan, lanjut aja. Itu sedang bekerja fungsi Quran membersihkan hati kita. Mungkin kotorannya terlalu banyak, keraknya pasti banyak. Lanjutkan, nanti lama-lama enteng. Kalau udah biasa, jangan berhenti. Kalau udah berhenti ya gak pasti bersih. Sholat juga, ini juga aktivitas pembersih jiwa. Sholat yang khusyuk. Jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah dua faktor atau komponen penting yang harus kita perhatikan dalam mensucikan jiwa kita. Adalah tahliyah, kita bersihkan jiwa kita ini dari segala kotoran. Tidak sekedar kita bersemangat ibadah, betul benar itu tidak salah. Kita semangat hadir majelis ilmu, semangat beribadah, berinfak. Tapi harus kita juga bersihkan dari karakter-karakter yang merusak amal itu. Asabria, ujub, merasa paling baik, permusuhan. Nah tadi ya, yang selamat di akhirat itu adalah yang bersih hatinya. Karakter ahlul jannah itu karakter yang tidak ada ghil di hatinya. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 ya, satu doa. Ini karakter orang-orang yang baik, generasi umat terbaik. Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi ayat sebelumnya membahas tentang generasi para sahabat Muhajirin dan Ansar. Ayat ini membahas tentang generasi berikutnya. Makanya dasar ini kemudian menjadikan dasar penamaan generasi salaf. Sehingga kemudian ulama mengkategorikan disebut generasi salaf itu adalah 3 abad pertama Hijriah yang meliputi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah sebut, Allah puji karakternya di sini. Mereka yang berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, saudara-saudara kami. Di antara indikasi kuat persaudaraan, kecintaan kita pada saudara kita adalah mendoakan saudara kita. Dan istimewa mendoakan tanpa sepengetahuannya. Itu betul-betul ketulusan yang hakiki. Kita doakan saudara-saudara kita. Allah ajarkan kita. Maka doa yang seperti itu diaminkan malaikat. Ketika seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka ada malaikat yang mengaminkan dan mengatakan wala tabimit, dan engkau juga dapat yang semisal. Jadi jangan pelit kita mendoakan. Kalau mendoakan itu pelit, enggak butuh biaya, enggak butuh tenaga. Gimana yang lain? Kita lihat kalau pas lagi buka scroll medsos misalnya, ada WhatsApp atau Facebook atau yang lain,
Ada yang mungkin yang memberitakan ada saudaranya sakit, langsung letakkan HP berdoa pada Allah. Langsung dia sebentar doakan, sebut namanya. Gitu. Bukan sekedar apa ditulis, apalagi nulisnya males ya, pakai stiker sekarang. Doain pada yang meninggal, ada semua isinya stiker apa? Tidak ada masalah kalau seandainya orangnya ada di grup itu sebagai bentuk empati. Tapi yang doa yang sebenarnya yang kita panjatkan, kita kirimkan ucapan doa atau mungkin bela sungkawa ketika ada orang yang di situ itu sebagai bentuk empati, perhatian, tapi setelah diletakkan hatinya langsung berdoa pada Allah. Itu bentuk ketulusan yang luar biasa. Mereka mengatakan mendoakan saudaranya, wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Poinnya di sini, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah kau jadikan di hati-hati kami ghillan. Ghil tadi kan segala bentuk penyakit hati. Lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Itu karakternya. Karakter orang yang dipuji oleh Allah di ayat ini, mereka yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudaranya, dan dia mohon pada Allah agar tidak ada ghil di hati. Lepas. Kadang fenomenanya udah kalau beda kelompok aja udah gak saudara. Istilah kita bukan ikhwah lagi, ikhwah saudara. Kalaupun muamalah menyebar basa-basi aja, gak setulus kalau sekelompok ini pasti masalah. Karena Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah. Ukhuwah itu hanya dengan satu syarat, yaitu iman. Gak ada syarat lain. Kalau masih ada syarat lain itu masih hati-hati penyakit. Ini tidak ada ghil ya. Karakter orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sedikit saya bacakan satu riwayat penting dari Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau katakan, langsung saya bacakan terjemahnya. Di sebagian mungkin saya baca teks Arabnya yang pokok. Suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Maka kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, yaqtali'u 'alaikumul an rajulun min ahli jannah. Setelah ini, sekarang mau lewat di tengah kalian seorang laki-laki dari ahli jannah. Fatala rajulun minal ansar, maka lewatlah seseorang dari Ansar. Dia habis berwudu, kelihatan bekas wudunya, lalu kemudian dia menenteng sandalnya, lalu sholat. Besoknya juga begitu. Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama, akan lewat seorang ahli jannah. Yang lewat orangnya kemarin sama. Sampai 3 kali. Sampai 3 hari begitu. Maka kemudian ada seorang sahabat yang penasaran, kenapa kok ini disebut al-jannah? Apa istimewanya dia? Sahabat dari Abdullah bin Amr bin As. Maka dia kemudian mengikuti orang tadi, lalu minta izin untuk menginap dengan alasan, saya lagi ada masalah di rumah, saya ingin nginap. Maka dia ingin mengintai apa sih amal dia. Kok 3 kali disebut ahli jannah yang lewat dia terus. Maka dia mengintai tiap hari ya. Ini dari modus ini nginepnya. Ya, ada kepentingannya.
dilihat ibadahnya kok biasa-biasa aja ya. Yang dilakukan yang wajib ya, yang pokok-pokok ya. Tapi dia katakan ghaira anni lam asma'u yaqul illa khair. Hanya saja tidak melihat dia ngomong kecuali yang baik. Pokoknya tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali yang baik. Hingga sampai 3 hari ya, di mana dia jatah menginap secara syariat ya, rumah orang. Nah, baru Abdullah bin Amr As mengaku kepada yang bersangkutan, sebetulnya dia punya masalah di rumah, tapi saya mendengar Rasul mengatakan akan lewat al-jannah sampai 3 kali. Fattalaqta anta thalathal marrat, yang lewat kamu 3 kali itu. Maka aku nginap di rumahmu untuk melihat apa amalmu supaya aku ada. Nah, ini semangat sahabat itu. Kalau ada kebaikan itu kerja, pengen ikuti. Apa jawaban orang tadi? Ma huwa illa ma ra'aita. Ya aku yang seperti kamu lihat ini. Jadi dia tetap ngomong ya begini lah ya, yang kamu lihat begitu ibadahnya. Akhirnya Abdullah bin Amr As ini merasa tidak menemukan jawabannya, lalu pamitan. Tapi pas baru berbalik dipanggil ya. Malam awalnya itu dan berbalik, aku dipanggil. Barulah dia mengatakan wa illa ma ra'aita. Tidaklah dia amalku seperti yang kau lihat itu. Ya seperti kau lihat. Tapi tadi ghaira anni la ajidu fi nafsi bi ahadin minal muslimin ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Hanya saja ya, tetap ibadah yang wajib dikerjakan ya. Amal tetap dilakukan seperti yang kau lihat, seperti itulah ibadahku. Hanya saja aku tidak mendapati di jiwaku, pada diriku, pada seorang pun, pada seorang muslim ghish, penyakit hati. Ghishan ini juga termasuk kategori penyakit hati, sekarang kebencian, kedongkolan, termasuk wala ahsudu ahadan. Aku juga punya hasad pada siapapun, iri pada siapapun atas apapun yang Allah berikan pada siapapun. Punya apa kayak dia datang, tapi tidak ada rasa itu sama sekali. Dari hati yang bersih ternyata itulah yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW menyebutkan akan lewat seorang ahli jannah dan yang lewat orang itu 3 kali. Maka kemudian Ibn Umar dan Abdullah bin Amr As ini mengatakan hadhihi allati ballagta bika wa illati la tuqa. Dia yang jawabannya, lah inilah yang menyampaikan kau pada makom itu, makom al-jannah, kedudukan itu. Wah, inilah yang berat. Berkatakan ketemu jawabannya. Lah ini sebabnya dan ini yang berat, kata beliau. Hadis riwayat Muhammad. Demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam mensucikan diri kita sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma ati nafsi zakkaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan pada jiwa-jiwa kami ketakwaan dan juga sucikan, karena Engkau sebaik-baik yang mensucikan. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.